PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Kemenpora sepakat menghentikan kompetisi sepak bola di tanah air. Eskalasi persebaran virus corona menjadi penyebabnya. Virus corona terus berkembang di Indonesia. Peningkatan ini direspon oleh para pelaku sepak bola di Indonesia. PSSI, PT LIB, dan Menpora Zainuddin Amali sepakat menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia mulai Senin 16 Maret 2020. Mereka membuat keputusan di Stadion Batakan, Balikpapan, di sela-sela pertandingan pembukaan Liga 2 antara Persiba melawan Kalteng Putra. Dan apa kegiatan para pesepak bola setelah penghentian kompetisi akibat dari pandemi COVID-19? Sudah bergabung melalui telepon adalah Miftahul Hamdi, pemain Persiraja Banda Aceh. Selamat malam, Mas Hamdi. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamdi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja, kami di sini semuanya. Sama keluarga juga, alhamdulillah kami semua baik-baik aja. Alhamdulillah. Mas Hamdi, saya ingin pertama pertanyaan yang menggelitik saya. Biasanya menggocek bola, sekarang menjaga toko, betul? Ya, betul. Oke. Menjaga toko apa itu persisnya? Alhamdulillah sekarang selagi ada virus ini, saya membantu orang tua saya menjaga toko emas. Dari keseharian saya membantu orang tua saya menjaga toko emas dari pagi sampai sore, dan biasanya sore saya nambah latihan sendiri. Menjaga toko emas itu pendapatannya seperti apa, Mas Hamdi? Itu milik Anda sendiri atau? Kalau kebetulan toko emas ini milik ayah saya. Oke. Kalau pendapatannya biasanya sih seperlu kapan kita perlu bisa kita ambil. Jadi tidak mengikat gitu. Karena kan ini usaha dari orang tua saya, jadi mungkin agak sedikit bebas. Ada bisa dikatakan Anda cukup beruntung karena ada teman Anda yang kiper Persiraja ya, kalau tidak salah. Itu pulang ke Brebes, lalu bekerja di sawah. Itu betul, Mas Hamdi? Betul. Saya pernah sempat komunikasi juga sama teman saya itu, Aji Bayu. Ya, karena dengan keadaan yang begini harus membantu orang tuanya, harus pergi ke sawah. Ya, makanya saya juga bersyukur kehidupan saya begini, tapi saya tetap mendukung yang pemain-pemain sepak bola lain. Ya, mudah-mudahan virus ini cepat selesai dan keadaan bisa kembali seperti semula. Saya penasaran jadinya, kalau misalnya dari teman-teman yang Anda kontak, apa kegiatan mereka sekarang, Mas Hamdi? Bisa diceritakan tidak kepada kami? Kalau sementara sih lebih banyak kalau misalnya teman-teman saya tuh berkumpul bersama keluarga. Jadi kan kita hampir rata-rata ini pemain sepak bola nggak ada kerja sampingan. Ya mungkin yang bisa mereka lakukan ya berkumpul bersama keluarga, kalau enggak membantu usaha keluarga. Itu pun kalau misalnya ada usaha seperti saya. Jadi sebagian teman-teman saya yang saya telepon biasanya mereka tetap stay di rumah aja, dan mungkin mereka tetap menambah untuk porsi latihan. Jadi ya cukup, ini juga memprihatinkan juga. Adakah kemudian pembicaraan mungkin di grup antara teman-teman Persiraja soal pemotongan gaji sampai 75% ini? Kalau soal pemotongan gaji, kalau kita semua udah sepakat, alhamdulillah kita bersyukur aja, karena emang kita tidak bisa mengatakan apa-apa, karena emang ini karena keadaan hampir semuanya, bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, hampir rata-rata pemain sepak bola kena pemotongan gaji. Jadi yang menurut saya lebih penting sekarang bagaimana cara kita untuk mendukung biar suasana ini cepat pulih. Ya kalau soal pemotongan gaji ya kita syukuri aja. Ada juga yang di luar sana mungkin lebih susah lagi daripada pemain sepak bola. Ya menurut saya kita dukung aja wacana ini. Ya mudah-mudahan cepat selesai dan bisa kembali seperti semula. Bagaimana dengan teman-teman Anda? Apakah suaranya sama seperti itu atau mungkin ada yang? Pasti banyak yang berbeda. Soalnya kan kayak seperti saya bilang, hampir rata-rata pemain sepak bola itu
bekerja hanya saat bermain sepak bola. Jadi pasti mereka agak berat, apalagi Mbak tahu sendiri kalau di Persiraja mungkin dikategorikan kalau pasar marketnya kan paling rendah ya. Jadi pasti gajinya juga nggak seberapa besar seperti gaji-gaji di tempat lain. Ya pasti juga sangat mengkhawatirkan. Tapi mungkin dengan keadaan begini ya kita harus ya bisa sependapat lah sama yang udah merencanakan. Oke, baik. Kita sekarang ya nanti kita akan berbincang melanjutkan soal ini, melanjutkan diskusi soal pemotongan gaji 75% ini. Jadi sekarang kita jeda dulu. Nanti setelah jeda ada 2 narasumber yang akan bergabung lain. Nanti Hamdi juga akan saya ajak kembali bergabung ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia. PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan Kemenpora sepakat menghentikan kompetisi sepak bola di tanah air. Eskalasi persebaran virus corona menjadi penyebabnya. Virus corona terus berkembang di Indonesia. Peningkatan ini direspon oleh para pelaku sepak bola di Indonesia. PSSI, PT LIB, dan Menpora Zainuddin Amali sepakat menghentikan seluruh kompetisi sepak bola di Indonesia mulai Senin 16 Maret lalu. Mereka membuat keputusan di Stadion Batakan, Balikpapan di sela-sela pertandingan pembukaan Liga 2 antara Persiba melawan Kalteng Putra. Sementara itu laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia juga dibatalkan karena wabah COVID-19. Akibatnya 3 pertandingan timnas Indonesia yang semestinya digelar bulan Maret dan Juni diundur menjadi Oktober 2020. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, turut mengomentari ditundanya laga timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurut pria yang biasa disapa Iwan Bule ini, timnas Indonesia tetap mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh AFC. Namun demikian, untuk kegiatan internal seperti Liga maupun TC Timnas tetap berjalan seperti sebelumnya karena belum ada instruksi dari Kemenpora untuk menghentikan ataupun menunda jadwal Liga. Itu sudah diputuskan oleh AFC untuk ditunda, sehingga tim senior kita yang melawan beberapa yang belum tuntas seperti Arab, Vietnam dan Thailand itu jelas penundanya sampai Oktober. Ya, kita mengacu. Untuk internal seperti Liga kita tunggu pemerintah. Karena sampai sekarang kami sudah bersurat ke Menpora bagaimana kami minta informasi arahan berkaitan dengan masalah corona. Jadi belum ada himbauan atau arahan pada kami berkaitan dengan internal ya. Rencananya pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand pada 26 Maret diubah jadwalnya menjadi 8 Oktober. Timnas kontra Uni Emirat Arab pada 31 Maret dialihkan ke 13 Oktober. Serta yang terakhir, laga tandang versus Vietnam pada 4 Juni dialihkan ke tanggal 12 November 2020. Nandang Astika, Gianyar, Bali. Tidak hanya penghentian, ada juga keputusan PSSI melalui surat edaran soal pemotongan gaji 75% terhadap pemain Liga 1 dan 2 sepak bola Indonesia yang kini mulai berdampak. Ada pemain yang harus bekerja di sawah untuk menyambung hidup, tadi sudah dikonfirmasi, yaitu Aji Bayu dari Persiraja Banda Aceh. Kemudian juga ada klub yang hanya membayar gaji sebesar 10% saja. Sejak awal para pemain keberatan dengan keputusan ini, perjuangan asosiasi pun belum membuahkan hasil. Malam ini sudah bergabung di CNN Indonesia Prime News adalah Mas Ponario Astaman, General Manager APPI Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia melalui Skype. Mas Ponario, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung. Saya sapa kembali Mas Hamdi, Miftahul Hamdi, pemain sepak bola klub Persiraja Banda Aceh. Melalui telepon Mas Hamdi, terima kasih. Kita masih tunggu satu narasumber lain, yaitu Akmal Marhali, masih dihubungi. Tapi sekarang saya ke Mas Ponario dulu, Mas Popon. Mas Popon, kalau misalnya melihat sekarang survival rate-nya teman-teman seperti apa? Kontak dengan teman-teman terakhir, bagaimana kondisi mereka, Mas? Saya ingin tahu kondisi personal mereka seperti apa sekarang. Oke, sebelum saya jawab, saya ucapkan dulu Mbak selamat ulang tahun untuk PSSI yang ke-90 bertepatan dengan hari ini. Oh iya, oke. Selanjutnya tentang keadaan teman-teman memang bervariasi ya. Tidak bisa kita sama ratakan antara satu pemain dengan pemain lain. Seperti yang disampaikan tadi oleh Miftahul Hamdi sebelumnya. Jadi memang
variatif lah kondisi teman-teman di lapangan seperti yang diceritakan tadi. Ada yang harus bekerja di sawah, kemudian juga ada juga memang pemain-pemain yang relatif lebih mapan yang bisa dikatakan mungkin hanya sedikit terganggu dengan pandemi ini. Kalau misalnya kita, mohon maaf nih, kalau misalnya kita mau bicara sekarang soal pemotongan gaji, saya ingin tahu sebenarnya range gaji katakanlah terendah di Liga 2 itu besarannya seberapa, Mas? Jadi supaya masyarakat juga tahu bayangannya. Kalau kita berbicara Liga 2 mungkin ada sekitar di angka 3 juta atau 5 juta masih ada untuk sebulannya, untuk per bulannya. 3 juta, Mas? Iya. Oke, 3 juta berarti kalau misalnya hanya dibayar 25%-nya sedikit sekali ya, Mas ya? Ya, inilah yang dari awal sebetulnya menjadi sesuatu yang ingin kita diskusikan kepada PSSI, kemudian juga kepada PT Liga dan juga kepada klub. Kami menyadari bahwa kebijakan yang diambil oleh PSSI juga dalam tujuan untuk mencari jalan keluar dari kondisi pandemi ini, dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di seluruh dunia. Di negara mana saja memang skema pemotongan gaji menjadi salah satu opsi yang dipilih untuk menyelamatkan sepak bola dan kepentingan seluruh stakeholder. Jadi bukan hanya salah satu, tapi seluruh stakeholder, baik itu pelatih, pemain, official, sepak bola, dan begitu juga dengan klub dan operator liganya sendiri. Apa bedanya? Oke, apa bedanya sebenarnya skema pemotongan gaji yang diambil oleh PSSI dengan klub-klub sepak bola lain di luar sana sebenarnya, Mas? Dari FIFA sendiri secara global mereka mendorong bahwa permasalahan ini diselesaikan dengan pembicaraan antara klub dengan sepak bolanya, karena dua pihak inilah yang menjalin kontrak secara profesional, sehingga memang untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap kontrak mereka memang dibutuhkan pembicaraan dan kesepakatan dari mereka sendiri, dari dua pihak yang terlibat dalam kontrak itu. Ini juga mungkin terjadi antara klub dengan PT Liga gitu. Sehingga memang solusi yang didapat nantinya itu mungkin saja bisa berbeda antara satu klub dengan klub lainnya, tergantung bagaimana kekuatan finansial mereka, bagaimana kemampuan atau level mereka untuk bertahan dari pandemi ini. Sekali lagi, bukan hanya klub dengan pemainnya, tapi juga klub dengan operator liganya. Makanya ketika ada salah satu klub sepak bola yang hanya membayar 10% dari gajinya, itu pun juga kalau menurut Anda sudah ada kesepakatan dengan para pemainnya? Kalau yang saya tahu situasinya sekarang yang di Indonesia adalah pemain belum semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini. Ada memang beberapa klub yang sudah mengajukan adendum perubahan kontrak dan sudah disetujui juga oleh pemainnya, dan untuk level ini saya pikir ini prosesnya yang benar gitu. Mereka memberikan adendum tentang perubahan kontrak, kemudian disetujui oleh pemainnya, melakukan di-sign oleh para pemainnya, sehingga kebijakan itu menjadi sah gitu. Dan kita berharap ini yang terjadi di semua klub itu, ada pembicaraan yang melibatkan unsur pemain, karena pemain pun bukan pihak yang tidak mau tahu dengan kondisi ini. Kita juga sadar bahwa ini berdampak kepada semuanya, gitu. bukan kepada pemain aja, tapi juga kepada klub, juga kepada PT Liga, tim nasional, pelatih, official. Sehingga memang sinergi atau komunikasi dari seluruh stakeholder ini diharapkan bisa terjadi, sehingga masing-masing pihak di sini tidak ada yang dirugikan atau bisa mencapai win-win solution untuk bisa keluar dari masalah ini. Oke, saya ke Mas Hamdi. Mas Hamdi, kalau misalnya dari Persiraja Banda Aceh, di awal ketika menyampaikan ada surat edaran ini, sudah disampaikan secara jelas soal pemotongan gaji ini, Mas Hamdi? Ya, gimana Mbak? Di awal, apakah sudah disampaikan secara jelas oleh pemotongan gaji ini oleh klub Anda? Sudah. Pada saat itu disampaikannya seperti apa? Apakah pemain diajak bicara, semuanya dijelaskan kondisi klub seperti ini, kita tidak ada pemasukan sampai berapa bulan ke depan dan lain sebagainya, atau bagaimana Mas Hamdi?
Ya kemarin itu kan kita sampai mengadakan rapat dari manajemen sama seluruh pemain dan pelatih. Kita dikasih tahu kalau misalnya keadaan situasi, kalau misalnya di Indonesia lagi ada bencana begini kan hampir seluruh dunia juga. Jadi kita apa yang dibilang sama manajemen untuk menerima aja apa yang diputuskan oleh sama manajemen. Jadi para pemain sudah sepakat kalau misalnya kita terima aja, karena alhamdulillah kemarin itu pun gaji bulan Maret alhamdulillah Persiraja dibayar penuh. Jadi baru gaji selanjutnya yang di bulan April dan selanjutnya baru dibayar 25%. Di awal pertamanya sangat berat, cuman karena manajemen sudah memberikan penjelasan, ya kita terima apa adanya. Mas Hamdi, tapi kalau misalnya sudah dihitung tidak 25% gaji itu cukup Pasti atau sangat sedikit, Mbak. tidak? Iya, maksudnya itu yang sebenarnya ingin saya tanya. Pasti tidak cukup kan sebenarnya, maksudnya? Pasti sangat tidak cukup, apalagi kalau misalnya seperti yang saya katakan tadi, pemain-pemain yang hanya masa pencariannya di sepak bola, apalagi yang udah berkeluarga, pasti sangat kekurangan, Mbak. Oke. Mas Popon, sudah ada rencana atau sudah sempat berdiskusi akhirnya soal ini atau belum, Mas? Atau proses masih berlangsung? Sampai hari ini kita sudah melayangkan surat ke PSSI dan kita berharap dalam waktu dekat inilah ada kesempatan untuk berdiskusi untuk membicarakan masalah ini. Artinya bukan dalam arti mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi bagaimana semangat kita sama bersama dengan klub, pelatih, dan juga stakeholder sepak bola lainnya, supporter bahkan atau mungkin para sponsor, bagaimana cari win-win solution. Karena kebijakan 25% mungkin sudah diterapkan, tapi di lapangan kondisinya sangat berbeda dan kita berharap ini tidak digeneralisir untuk semua pemain. Karena tadi seperti yang Hamdi bilang, bahwa level pemain juga berbeda di lapangan. Jangankan kita berbicara antara pemain yang ada di klub sesama klub Liga 1, klub di Liga 2 juga tentu dengan kondisi yang berbeda. Plus juga tingkat pemahaman seluruh stakeholder terhadap kondisi dan keputusan ini bisa saja berbeda. Misalkan tadi seperti yang Hamdi bilang bahwa Persiraja membayar gaji di bulan Maret sebesar 100%. Tapi kita juga tahu bahwa banyak juga klub yang tidak melakukan seperti yang Persiraja lakukan. Mereka tetap membayar gaji di Maret sebesar 25%. Tentu ini juga memberi dampak yang berbeda antara satu pemain dengan pemain lainnya. Belum lagi terkait penghitungan apakah 25% itu maksimal, boleh di bawah itu, kemudian apakah 25% itu sudah termasuk DP yang dibayarkan sebelum kondisi ini terjadi. Hal-hal seperti ini perlu pembicaraan lebih lanjut antara pemain dengan klub, operator liga, dan juga dengan PSSI. Oke, baik. Saya akan menyapa sekarang satu narasumber lain, pengamat sepak bola M. Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam Putri. Halo Bungkus, terima kasih sudah bergabung malam ini. Bungkus, sedih dan juga bingung sebenarnya melihat apa yang terjadi nasib dengan teman-teman pesepak bola kita saat ini. Apa pendapat Anda soal ini, Bungkus? Iya, saya pikir ini kan situasi yang semua orang saya yakin tidak ada yang menduga bakal separah ini ya. Iya. Bahwa wabah pandemi corona ini bisa membuat segala kegiatan termasuk olahraga praktis bisa dibilang terhenti gitu. Dan ini kan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai musibah bagi semua pihak. Dan tentunya bagi sepak bola terutama sebagai salah satu cabang olahraga yang di Indonesia sudah mencapai level profesional, ini menjadi persoalan tersendiri. Karena situasinya barangkali belum pernah dialami oleh sepak bola Indonesia sepanjang sejarahnya.
Dan ini kita belum punya semacam benchmark bagaimana menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Nah, cuma saya pikir mungkin memang kita belum punya pengalaman seperti ini, tapi negara-negara lain di Eropa juga kan mengalami situasi yang sama. Sehingga saya pikir kita bisa berkaca dari pengalaman bagaimana negara lain menyikapi situasi ini. Oke. Sekarang kita jeda dulu, Bapak-Bapak, kita sekarang jeda. Nanti setelah jeda, saya ingin menggali lagi dari APPI. Sebenarnya ada konsep skema lain nggak yang ditawarkan oleh APPI untuk bisa menyelesaikan persoalan pemotongan gaji ini? Tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih membahas soal keputusan PSSI yang meminta klub untuk memotong gaji dari para pemain sehingga hanya diberikan 25% saja. Masih bergabung adalah Mas Popon, Ponario Astaman, kemudian ada Miftahul Hamdi, pesepak bola klub Persiraja Banda Aceh, dan juga ada Bung Kusnaini, pengamat sepak bola. Saya ke Mas Popon lagi. Mas Popon, kalau misalnya dari APPI, adakah skema kemudian yang akan diajukan kepada PSSI nantinya? Jadi ketika bertemu nanti, ketika duduk bareng sudah ada konsepnya yang mungkin bisa jadi solusi sebenarnya untuk teman-teman pesepak bola kita. Ya, kalau dibilang konsep yang ideal tentang kondisi ini ya, memang sangat sulit atau bisa dibilang tidak ada, dan itulah kenapa kita perlu untuk berdiskusi untuk mencari seperti apa sih atau bagaimana sih konsep yang paling ideal. Ideal bukan hanya buat pemain di sini, tapi juga buat klub itu sendiri, kemudian juga buat operator. Karena kita tahu bahwa yang terdampak di sini bukan hanya pemain, walaupun pada saat ini kita sedang membicarakan pemotongan gaji terhadap pemain, tapi klub juga dengan kompetisi terhenti. Kita tahu bahwa yang mereka sebutkan bahwa kontrak dengan sponsor atau pemasukan dari sponsor menjadi tidak ada. Kemudian juga peran PT Liga di sini bagaimana mencari solusi untuk klub itu sendiri dengan tidak adanya income, sementara mereka juga punya kewajiban untuk membayar gaji pemainnya, walaupun di kesempatan terakhir hanya diberikan maksimal 25% PSSI. Untuk itulah kenapa memang pembicaraan atau diskusi itu menjadi sangat penting di sini untuk mencari solusi yang ideal untuk seluruh stakeholder sepak bola yang terlibat. Bungkus, Anda mengatakan tadi kan bahwa ini semua tidak pernah dibayangkan oleh kita ya akan terjadi dan semua terhenti begitu saja. Tapi kalau soal surat edaran ini, apakah Anda lihat bahwa PSSI juga agak loose untuk sosialisasinya karena betul-betul mendadak yang sama sekali mungkin tidak bisa diantisipasi oleh mereka para pemain sepak bola? Iya, sebetulnya saya mengapresiasi kecepatan PSSI mengambil tindakan ya, karena memang bagi klub sangat penting ada kepastian, karena kan seperti yang saya pernah katakan, argonya jalan, pemain ini gajinya kan jalan terus. Jadi kecepatan PSSI merespon itu sebetulnya baik, cuma yang satu hal yang mereka lewatkan adalah melakukan pembicaraan awal dengan perwakilan pemain, karena ini kan pemain dengan klub itu ada yang namanya ikatan kontrak profesional, dan pemain berurusannya dengan klub. Jadi dalam hal ini kewajiban klub itu untuk memenuhi kontraknya dengan pemain itu tidak serta-merta dipengaruhi oleh keputusan PSSI. Jadi tetap harus ada pembicaraan awal antara perwakilan pemain dengan klub, dengan PSSI juga. Makanya pertemuannya harusnya di awal itu bukan hanya PSSI dengan klub atau operator dengan klub, tapi juga melibatkan perwakilan pemain. Jadi nggak akan ada efek seperti ini. Pemain tiba-tiba merasa ini the fait accompli gitu. Kok tiba-tiba saya harus motong gaji? Gajinya dari 100% cuma dibayar 25%. Jadi gini Mbak, bahwa pemain dipotong gajinya itu bukan yang mengejutkan. Bahkan klub sebesar Barcelona juga 70% pemotongan gajinya. Cuma itu dibicarakan.
dan ada penerimaan dari pihak pemain. Tapi kalau nggak ada pembicaraan, pemain memang pasti akan kaget. Nah sekarang tujuannya pemotongan itu juga untuk apa? Jadi kalau di klub-klub Eropa kan tujuannya pemotongan supaya klub bisa terus menggaji pegawainya. Karena yang paling dirugikan, yang paling terbebani kan pegawai klub. Pegawai klub ini gajinya tidak sebesar para pemain pasti ya. Nah di Indonesia apakah hal yang sama terjadi gitu loh. Jadi ketika klub memotong gaji pemain sampai katakanlah 75%, itu juga harus ada reasoningnya yang disampaikan ke pemain. Kalau semua dijelaskan dengan baik, saya pikir pemain juga akan mengerti bahwa kalau klubnya sampai kolaps, sampai tidak bisa melanjutkan kegiatan kan rugi semuanya. Jadi komunikasi di awalnya itu yang menurut saya tidak clear sehingga akhirnya para pemain merasa di fait accompli. Komunikasi di awal yang tidak clear sebenarnya Mas Popon, respon dari PSSI soal permintaan Anda bertemu tuh bagaimana sekarang? Sudah dijadwalkan atau masih belum ada respon atau bagaimana statusnya? Untuk surat kita berkomunikasi dengan surat ke PSSI bahwa telah dibalas surat APPI yang kedua kalinya dan dijelaskan bahwa inilah keputusan di surat balasan PSSI dijelaskan bahwa ini keputusan yang mereka ambil sebagai jalan yang terbaik untuk menyikapi kondisi ini. Dan saya ingin supaya tidak terjadi salah paham dalam komunikasinya, karena sikap API pertama adalah keberatan dengan keputusan ini. Tapi keberatan itu bukan berarti kita langsung dengan serta-merta menentang, tidak mau terima dengan 25%, kalau tidak 25% tidak terima atau apapun lah namanya. Tapi keberatan itu hanya sebagai sikap, kemudian yang kita menginginkan selanjutnya adalah adanya komunikasi, adanya pembicaraan. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa kondisi di lapangan itu berbeda-beda. Bukan hanya kondisi pemain, tapi juga kondisi klubnya. Yang saya maksud kondisi klubnya di sini adalah pemahaman mereka tentang SKPSS ini juga bervariasi. Terbukti tadi Persiraja membayar 100% di Maret, sedangkan klub lainnya tidak. Ada klub yang menganggap bahwa 25% gaji itu sudah termasuk DP yang dibayarkan. Sehingga multitafsir tentang SK ini juga menjadi sebuah kendala, bukan masalah 25%-nya aja, tapi beda persepsi antara masing-masing klub tentang pelaksanaan SK ini. Itu juga menjadi sebuah hal yang harus dicari jalan keluarnya. Itu dari kacamata klub. Sebenarnya kalau misalnya dari kacamata pemain, apakah mereka sudah bisa secara menyeluruh mengerti soal kondisi yang saat ini sedang dihadapi, atau masih ada yang belum bisa menerima? Ini bagaimana komunikasinya dengan APPI soal ini sebenarnya? Variatif. Ada yang masih bertahan atau masih belum sepakat dengan keputusan pemotongan gaji ini. Kemudian juga ada pemain yang sudah seluruh satu tim malah menandatangani adendum, dalam artian mereka sudah bersepakat dengan besaran 25% gaji ini. Kemudian juga masih ada yang belum sama sekali belum ada realisasinya, baik antara klub maupun pemainnya. Jadi belum ada sikap yang diambil, belum tahu besaran gaji yang akan dibayarkan gitu dari kondisi ini, sehingga memang variatif di lapangan kondisinya. Untuk itulah sekali lagi tidak nanti saya bicara bahwa memang menurut kami bahwa komunikasi adalah salah satu jalan yang terbaik untuk bisa mencari solusi. Dan kepedulian pemain juga ditujukan, walaupun dalam keadaan seperti ini untuk ikut berperan serta dalam mengatasi pandemi ini lewat APPI, banyak pemain yang juga melakukan penggalangan dana lewat lelang jersey mereka, dan alhamdulillah juga sudah terkumpul lumayan dananya, dan ini kita harapkan bahwa ini loh bentuk kepedulian pemain terhadap kondisi ini. Kita juga ikut memikirkan supaya bagaimana caranya kita membantu supaya kondisi ini bisa cepat kembali normal. Saya ke Mas Hamdi. Mas Hamdi masih bergabung ya? Halo, Mas Hamdi? Halo. Iya, Mas Hamdi. Saya kembali ingin gali soal respon teman-teman Anda sebenarnya terkait pemotongan ini. Bagaimana kondisinya sekarang, Mas Hamdi? Untuk sekarang saya mewakili teman-teman pasti sangat berat, apalagi harus menerima gaji 25%. Cuman ada mungkin beberapa pemain yang sudah menerima, karena ini kan keadaan di mana ini bukan hanya di Indonesia saja, hampir seluruh
dunia pun sepak bola ini berhenti. Jadi ada beberapa pemain yang udah menerima dan mungkin ada beberapa pemain juga yang tidak menerima dan mungkin agak berat untuk menerima karena kan sebagian pemain pasti tidak ada usaha lain selain dari sepak bola. Jadi mudah-mudahan dari PSSI ataupun dari pihak lainnya mudah-mudahan ada bantuan ataupun ada kebaikan lah untuk pemain-pemain sepak bola yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi keputusannya. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih. Semoga segera ada respon ya, itu ya Mas Popon yang kita harapkan ya. Semoga segera ada respon, bisa komunikasi, bisa duduk bareng, semuanya bisa nyaman akhirnya. Kalau misalnya toh memang aturan ini tetap harus diterapkan, paling tidak semua sudah bisa menerima dengan baik. Itu kira-kira ya Mas Popon ya. Iya. Oke, Mas Popon terima kasih banyak. Ponario Astaman, General Manager APPI, terima kasih. Ada Bungkus juga, terima kasih Bungkus ya malam hari ini. Baik, Putri. Terima kasih dan juga Mas Miftahul Hamdi, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ya, pemerintah Mesir, kita ke informasi berikutnya. Pemerintah Mesir memanfaatkan piramida besar Giza sebagai media kampanye agar warga tetap berada di dalam rumah. CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.